Salam olahraga, salam Rezabol. Hari ini sesuai dengan janji saya mau bikin video tentang deadline transfer di bulan Januari. Jadi ada beberapa transfer menarik yang ingin saya bahas sambil lihat berita juga nih. Jadi ada banyak sekali transfer sebenarnya di bulan Januari ini, cuma nggak terlalu banyak saya mau bahas, tapi yang penting intinya kita sama-sama tahu. Oke. Yang pertama Ozan Kabak ya. Ozan Kabak ini kan bisa dibilang back yang paling berpengaruh di Schalke ya. Ketika dia pindah ke Liverpool musim dingin ini dengan status pinjaman dari Schalke, itu saya ada prediksi tuh. Kan sebelumnya ada juga beberapa rumor yang mengaitkan Liverpool dengan Kabak. Cuma Liverpool ini nggak ada pendekatan sama sekali dengan pemain ini. Tapi di akhir-akhir bursa transfer Januari ini barulah Liverpool secara resmi mengontak Schalke dan juga Kabak untuk mendapatkan pemain ini dari Schalke. Ya bisa dibilang sih ini sebagai sebagai pembelian daruratnya Liverpool karena back mereka kan cedera semua. Gomez, Matip, sama Van Dijk kan cedera. Jadi bisa dibilang Ozan Kabak ini pasti nanti akan diturunkan lah sama Klopp kalau misalnya tiga pemain yang saya sebutkan tadi itu masih cedera, dan nampaknya memang cederanya itu sampai akhir musim ini. Satu lagi itu ada Ben Davies ya. Kalau Ben Davies ini dari Preston North End ya, ini pemain saya nggak tahu pasti kayak mana permainannya, tapi dilihat dari umurnya sih udah 25 ya. Saya pikir pemain ini masih 20, 21 atau 22. Tapi kalau ngelihat dari postur tinggi badannya sih ini back kayaknya cocok lah untuk mengawal lini pertahanan Liverpool, karena kan Liverpool punya back yang sejangkung Van Dijk juga kan. Jadi patut dinantikan lah bagaimana dua pemain ini bakalan berkembang di Liverpool nanti ya. Nah, sebagai imbas dari dua pemain ini, Minamino dipinjamin ke Soton ya. Kalau Minamino ya, nanti kalau saya panggil Minimano entar kayak Coach Justin lagi. Kalau Minamino ini bisa dibilang kan ini periode yang sulit juga bagi dia di Liverpool ya. Dia kurang mendapatkan kepercayaan dari Klopp. Dengan dia di loan dulu dipinjamin ke Soton itu akan nambah kepercayaan dirinya. Tapi sekarang kan yang jadi pertanyaan, apakah Soton memang benar-benar serius untuk memakai jasanya, kan kita nggak tahu. Tapi ya semoga aja sih Minamino ini bakal kembali perform seperti sebelumnya di Salzburg. Josh King, pemain Bournemouth pindah ke Everton ya. Akhir-akhir ini performanya Calvert-Lewin sama Richarlison menurun ya. Jadi Everton pun bisa dibilang inkonsisten, dapat hasil-hasil buruk. Jadi mereka datangin Josh King dari Bournemouth untuk jadi tandem yang pas untuk si Calvert-Lewin. Lalu ada Daniele Rugani. Daniele Rugani ini back Juve. Awal musim ini dia dipinjamin ke Stade Rennais karena persaingan di lini belakang Juve kan ketat tuh antara Bonucci, Chiellini, De Ligt sama Demiral. Nah, jadinya Rugani ini terpinggirkan di skuad Pirlo, jadinya dipinjamin dia ke Rennes. Tapi Juventus akhirnya menarik pulang si Rugani, akhirnya dipinjamin lagi ke Cagliari. Lalu ada Olivier Ncham. Olivier Ncham ini pemain dari Celtic, pemain Prancis. Nah, jadi ada hal unik nih dari Marseille selaku klub barunya. Jadi tadi malam saya baca berita nih, Andre Villas-Boas ini tidak setuju untuk merekrut Ncham ini dari Celtic karena klub itu merekrut pemain ini tanpa persetujuan dari si Andre Villas-Boas. Jadi karena perekrutan itu si Andre Villas-Boas pun
menyampaikan pengunduran dirinya ke Marseille. Tapi setelah saat itu setelah beberapa jam kemudian itu Marseille langsung memecat dia karena dinilai Marseille menilai Villas-Boas ini udah melecehkan klub. Kalau kejadiannya gini ya susah juga siapa yang mau disalahin. Tapi sih yang jelas manajemen salah sih menurut saya, karena manajemen sebuah tim itu kan kalau mau beli pemain tentu harus ada persetujuan dari pelatih. Kalau misalnya lah kayak Madrid misalnya mau beli Mbappe, tentu Zidane ini kan harus ngomong ke manajemen untuk membeli Mbappe. Nah, kira-kira seperti itulah cara pelatih itu kan dihargai di timnya begitu. Kalau udah begini sih susah juga sih pemain ini nanti bakal berkembang di Marseille. Sedangkan Marseille kan bisa dibilang masih inkonsisten di Ligue 1. Masuk pun mereka di Liga Champions ya ujung-ujungnya jadi juru kunci juga gitu. Oke. Selanjutnya ada Mustafi. Mustafi ini ke Schalke akibat dari Kabak tadi yang ke Liverpool ya. Di Arsenal pun dia udah nggak dapat tempat sama kayak Kolasinac, sama kayak Sokratis. Jadi bisa dibilang karirnya juga udah tamat sih di Arsenal. Di Arsenal. Karena Arsenal lebih mempercayakan duet ke Holding dan juga Luiz ya. Kadang-kadang Gabriel juga gitu. Selanjutnya ada Ainsley Maitland-Niles. Ainsley Maitland-Niles ini ke WBA. Ya ini saya bingung ya kenapa pemain bagus kayak dia nih mesti di loan. Tapi kalaupun dia di loan kan itu masih menguntungkan Arsenal ya, karena dia ini nggak dijual permanen. Beda ceritanya kalau dia dijual permanen. Tapi pemain ini memang serba bisa. Dia di back kiri juga bisa, di back kanan juga bisa. Nah, malahan dari skuad Arsenal ya, skuad pemain-pemain mudanya lah, Maitland-Niles, Bukayo Saka, Nketiah, Joe Willock. Nah, itu Maitland-Niles ini sebenarnya punya potensi bagus ya, cuman itu kalah saing sama Bellerin dan juga Tierney. Tapi bagus juga sih kalau misalnya dia dipinjamin, itu kan nambah jam terbang dia juga sebagai pemain. Nah, selain Maitland-Niles ada yang dipinjamin lagi dari Arsenal, itu ada Joe Willock ke Newcastle sama siapa lagi ya? Sama Maitland-Niles tadi sih. Cuman itu aja sama Willock. Selain itu ada siapa lagi? Ada Joshua Zirkzee. Zirkzee ini pemain Belanda yang main di Bayern Munchen, winger Bayern Munchen, usia 19 tahun, dia ke Parma. Ya, dia udah pasti kalah ya sama Gnabry, Sané. Jadi baiknya sih memang dia dipinjamin dulu. Sami Khedira ke Hertha Berlin. Sami Khedira ini pemain favorit saya dulu sih di Madrid, tapi dia terbuang dari skuad Ancelotti, akhirnya dia ke Juve. Di Juve dia udah mulai bagus dan sekarang dia betul-betul nggak dimainin sama sekali sama Pirlo, dan ya nampaknya ke Berlin adalah keputusan yang tepat untuk seorang Sami Khedira. Brian Reynolds yang kemarin diusulkan ke Juve dari FC Dallas akhirnya ke Roma. Ini Roma pandai juga ya nikung Juve. Saya jadi teringat transfer Malcolm yang ke Barcelona. Itu kan Malcolm dari Bordeaux ke Roma, tapi tiba-tiba Barca duluan yang dapat, dan karirnya Malcolm kan sekarang flop setelah dia dijual Barcelona ke St. Petersburg. Oke, ada apa lagi? John Mikel Seri. John Mikel Seri ini dulu yang pernah main di Nice sama Fulham di musim 2018-19. Sekarang dia ke Bordeaux karena dia bisa dibilang kan permainannya udah menurun lah. Jadi Bordeaux pun akhirnya minjamin dia. Lalu ada Pelistri, pemain muda MU yang kemarin dibeli dari Penarol tuh ya, kalau nggak salah, pemain muda Uruguay. Sekarang dia dipinjamkan ke Deportivo Alaves ya. Semoga aja sih dia dapat kesempatan lebih di Alaves, karena dia kan masih muda juga, 19 tahun. Untuk masuk squad inti MU aja mungkin sulit ya. Amad Diallo aja yang dari Atalanta itu sampai sekarang belum pernah dimainkan Ole, tapi nampaknya Ole masih pingin masih pingin ngasih kesempatan juga buat dia, cuman nggak tahu lah kapan. El Shaarawy balik lagi AS Roma dari Shanghai ya. El Shaarawy ini bolak-balik ya dari Roma ke Shanghai, balik lagi ke Roma. Semoga aja sih dia bisa gacor lagi di Roma setelah 3 tahun yang mengesankan. Jesse Lingard ke West Ham ya. Lord Lingardinho
akhirnya ke West Ham setelah dipinggirkan sama MU. Semoga aja dia kembali menemukan kepercayaan dirinya, karena menurut saya jujur ya, Jesse Lingard ini pemain bagus, cuman ya itu bisa dibilang kan di MU pun udah nggak terpakai sama Ole. Patrick Cutrone ke Valencia. Ini kok Patrick Cutrone ini kasihan ya. Dia 2019 dibeli dari Milan, lalu cuman setengah musim, terus dia dipinjamin ke Fiorentina dari Januari 2020 sampai Desember 2020. Terus Januari ini dia balik lagi ke Wolves, dan akhirnya karena datangnya Willian Jose dari Sociedad, akhirnya pun dia dipinjamin lagi ke Valencia. Saya kalau jadi pemain ini mending saya cabut permanen sih dari Wolves, karena nggak dipercaya juga sama Wolves kan. Kalau memang nggak dipercaya sih susah memang. Lalu ada Hulk yang pemain Brazil, yang mengantarkan Brazil juara Piala Konfederasi 2013, akhirnya mendarat di Atletico Mineiro dari Shanghai SIPG. Karena Shanghai SIPG tidak memperpanjang kontraknya, akhirnya dia pindah ke Atletico Mineiro. Lalu ada Odegaard ke Arsenal ya. Semoga Odegaard makin matang di Arsenal, karena di Madrid dia nggak terpakai juga. Matteo Musacchio dari Milan ke Lazio ya. Ini terkejut juga sih saya, pemain ini ternyata udah nggak terpakai juga sih sama Pioli. Pantas saja dia pindah ke Lazio. Lalu Max Meyer dari Crystal Palace ke Köln. Lalu ada Kagawa dari klub sebelumnya Real Zaragoza, terus dia putus kontrak dan akhirnya dia ke PAOK Thessaloniki. Alexander Kokorin dari Spartak Moskow ke Fiorentina. Papu Gomez dari Atalanta ke Sevilla. Ini kita singkat aja ya karena waktu video juga. Lalu ada Kevin Lasagna dari Udinese ke Hellas Verona. Ada Lorenzo Colombo, ini pemain muda Milan nih, dipinjamin ke Cremonese. Lalu ada Socrates dari Arsenal ke Olympiakos. Lalu ada lagi kayak Demarai Gray dari Leicester ke Leverkusen. Lalu Morgan Sanson dari Marseille ke Aston Villa. William, backnya Wolfsburg, pindah ke Schalke. Lalu ada Moises Caicedo yang kemarin dikaitkan sama MU, akhirnya dia pindah ke Brighton. Oke, itu aja dulu soal deadline transfer. Nanti kita jumpa lagi di rumor-rumor transfer yang ada di sisa musim ini. Nanti kalau ada rumor transfer akan saya buat videonya. Oke, thank you for watching, see you next time.